cari cepat, seperti orang dunia mau cepat. Tapi Tuhan mau kita mengikuti proses. Kalau kita dibawa ke dalam lembah, ikuti saja Bapak Ibu. Kalau saudara seperti Yusuf dibawa ke penjara, bukan karena kesalahan kita, ikuti saja. Kalau saudara hari ini dibawa kesakitan, mungkin ditimpa segala macam saudara, masalah demi masalah, ikuti saja Bapak Ibu. Walaupun itu silih berganti, belum selesai masalah yang satu dalam masalah, ikuti saja seperti Yusuf ini saudara. Dia dijual, dijual saudara-saudaranya, dia difitnah, diikuti, dia dipenjara, diikuti saja Bapak Ibu. Tapi endingnya bagaimana? Hidupnya diberkati Tuhan, berhasil sampai hari ini namanya digenang oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Maka kita nggak perlu bersungut-sungut, nggak perlu kita menyalahkan si A, si B, si C, nggak perlu kita menyalahkan apalagi Tuhan Bapak Ibu. Kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita kembali bahwa benar-benar keberhasilan itu adalah milik Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saudara dan saya, kita ada penyertaan Tuhan, pasti saudara dan saya akan berhasil. Lambat laun kita akan berhasil Bapak Ibu. Walaupun mungkin kita dibawa seperti mungkin jalan mobil kita, dibawa kita ke tempat jalan yang rusak, kita kadang-kadang goyang saudara. Tapi ketahuilah, jalan yang kita jalani, asal kita punya prinsip, kita punya karakter sebagai anak raja. Sekalipun Yusuf ini saudara, kalau kita lihat seorang budak, nggak mungkin lagi dia mental raja. Di zaman sekarang kita lihat kalau orang itu sudah katakanlah ya, mohon maaf, mungkin kita sebagai apalah dicontohkannya. Kalau katakanlah sebagai seorang karyawan orang lain saudara, karyawan dari seorang bos saudara, pasti dia akan mentalnya itu akan menjadi karyawan, ya kan? Dia akan selalu mentalnya itu mengemis, memelas. Dia baik supaya supaya tuannya ini mengasihi. Jadi dia sebenarnya pura-pura baik. Dia sebenarnya pura-pura memelas. Itulah kebanyakan ya kan dari sifat dari manusia. Tetapi seorang Yusuf ini, sekalipun dia menjadi budak, ya kan, budak itu sudah luar biasa. Tetapi dia bukan mental budak, tetapi dia adalah mental anak raja. Dia tahu bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia sadar, dia tahu bahwa dia ada anak Yakub yang diberkati, yang pada Yakub ada berkat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sudah dijanjikan itu berkat kepada keturunan Yakub, bahwa keturunannya akan diberkati. Kemanapun Yakub akan diberkati. Jadi dia membawa mental ini saudara, mental anak raja. Makanya dia nggak mau kompromi, nggak mau dia mengikuti segala hal yang tidak baik saudara. Jadi itulah yang harusnya kita tiru Bapak Ibu. Jadi walaupun kita saudara yang dikasih Tuhan, mungkin pekerjaan kita rendah, tetapi mental kita jangan menjadi mental budak seperti kebanyakan orang-orang pada zaman dahulu. Ya kan? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, seperti Yusuf, dia menjadi mental sebagai anak raja, saudara. Karena bukan dari tuannya ini yang diharapkan, bukan tuannya yang diharapkan dia membuat dia berhasil, tapi dia melihat, memandang ke sorga. Dia melihat Tuhan, ada Tuhan yang akan memberkati hidupnya. Dia tidak melihat dia akan dipakai selamanya di tempat itu saudara, tapi dia melihat Tuhan akan memberkati dia lebih daripada orang-orang dunia saudara. Demikianlah kita berprinsip. Sekalipun kita saudara anak orang-orang biasa, mungkin kita nggak punya skill,
Tapi kita harus bermental anak raja. Jangan seperti pengemis saudara yang memelas meminta-minta. Mental anak raja, dia adalah punya karakter, saudara, karakter yang baik, karakter yang luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Dia punya prinsip kebenaran firman Tuhan. Walaupun itu ingin membuat dia senang, walaupun dia ingin itu membuat dia kaya, tapi dia sanggup menolak itu, saudara. Inilah mental anak raja. Tidak mau kompromi dengan apapun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Itulah Yusuf. Kita lihat Bapak Ibu, penyertaan Tuhan ada pada orang itu. Demikian saudara dan saya, kalau kita mempunyai karakter seperti ini, saya yakin semua kita pasti akan berhasil. Lihatlah saudara, pasti berhasil. Jalani saja proses saudara. Katakanlah hari ini saudara lagi sakit. Katakanlah mungkin saudara lagi terpuruk karir. Tapi kalau saudara punya prinsip kebenaran, tidak mau kompromi, tidak mau mengikuti ajaran-ajaran lain yang mau membelokkan kita, saudara. Kalau kita punya prinsip, saudara, disitulah Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah suka kepada seseorang itu, ke lubang manapun dia diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Ke lubang tikus sekalipun, ke gua seperti Daud, Tuhan ada di situ. Puji Tuhan. Karena Tuhan kita maha kuasa. Itulah yang diajarkan kepada kita. Diipu sekalipun yang tandus, mungkin kita ke Lapindo sekalipun, kemana yang tandus sekalipun, kalau sudah ada Tuhan menyertai kita, Tuhan akan buat berhasil. Seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf ini, saudara. Itu menjadi contoh bagi kita. Maka kita, saudara yang di tempat ini, gak usah khawatir, gak usah ragu, gak usah memusingkan segala hal, saudara. Percaya saja kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Yusuf ini, saudara, bukan setahun 2 tahun dia mengikuti proses ini, bukan sekejap mata, saudara. Tapi dia sebenarnya gak diceritakan semua kehidupannya di dalam Alkitab ini. Banyak yang menyakitkan sekali mungkin, saudara, tapi gak diceritakan. Demikian juga dengan kita. Mungkin banyak cerita-cerita yang menyakitkan dalam hidup kita. Mungkin saudara banyak yang memfitnah, yang membuat kita down. Tapi saudara harus punya prinsip kebenaran. Kita harus tetap perjuangkan karakter Kristus ini. Bagaimana supaya Tuhan senang dan Tuhan suka kepada kita, maka kita selalu disertai. Karena Tuhan mencari orang-orang yang selalu taat kepadanya, yang selalu mau, saudara, seturut dengan segambar dengan dia. Karena Tuhan itu adalah gambaran dari segala yang baik, saudara. Tuhan Yesus itu adalah gambaran Allah, dan Tuhan Yesus itu adalah gambar yang bisa kita lihat dari Allah, dan kita adalah gambaran Allah, saudara yang dikasih Tuhan. Maka itu mulai saat ini semua kita jemaat GPI di tempat ini, saudara, renungkanlah firman Tuhan, mintalah selalu penyertaan Tuhan, ya kan? Jadi nggak ada lagi yang berkata saya nggak diberkati Tuhan, saya gagal, nggak ada lagi. Pasti diberkati Tuhan, pasti kita berhasil asal benar-benar kita, saudara, disertai Tuhan. Dan kita, saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang saya terangkan tadi, kita punya karakter Kristus. Kita punya mental dari anak raja. Jangan menjadi pecundang, jangan menjadi orang yang Tuhan paling pantang, orang yang mengemis, Bapak. Itu bagaimana lah, bukan saya menyalahkan saudara, tapi Tuhan sungguh-sungguh sangat tidak suka orang yang mengemis. Karena apa? Dia tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Mengapa dia meminta ke orang lain? Mengapa dia mengemis? Karena dia tidak percaya ada Tuhan yang bisa memberikan, ada tangan Tuhan yang panjang sanggup melakukan segala perkara. Saudara, kalau kita seperti itu, Pak, kalau kita punya karakter anak raja, saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi rumus dalam hidup kita. Jangan menjadi pengemis. Jangan sekali kita menjadi orang meminta-minta
saudara yang dikasih Tuhan secara pribadi. Ya kan, kemarin kita memang sudah bicara secara organisasi, ya kan, tapi saya renung-renung memang secara pribadi lah, ini saya terangkan dulu. Kita secara pribadi saudara, jangan karena ini mempermalukan Tuhan kita yang punya segalanya. Dia bisa buat, bukan hanya buat benda segala macam. Tuhan bisa buat segalanya. Mengapa kita mengemis, apalagi kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus, apalagi orang yang mengolok-olok nama Yesus. Kita mengemis, artinya kita mempermalukan nama Tuhan. Puji Tuhan, itu menjadi rahasia firman Tuhan. Tapi sebenarnya ini sudah masuk seperti Yusuf ini sudah dewasa rohani, Bapak. Kalau masih anak-anak mungkin masih belum bisa menerima ini, saudara. Tapi kalau kita ingin benar-benar melihat keberhasilan yang sesungguhnya, bukan keberhasilan yang semu. Kalau keberhasilan yang semu itu kita dibantu dan dibantu. Tetapi kita keberhasilan yang sesungguhnya tanpa dibantu. Tetapi Tuhan yang menyertai dan memberkati usaha saudara, memberkati berkembang dan berkembang. Amen. Semua, bahkan apapun itu yang kita kerjakan berhasil karena Tuhan, bukan karena orang lain. Puji Tuhan. Itulah pesan firman Tuhan. Renungkanlah, camkanlah, dan lakukanlah firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kami undang pemain musik.